Kembali lagi di channel Matematika Bagus, dan kali ini kita akan membahas tentang soal nomor 1 Matematika IPA dari SIMA UI tahun 2015. Di soal ini diketahui bahwa ada fungsi fx yaitu sama dengan sinus dari sin pangkat 3 dari cos dari x. Lalu diketahui pula f double aksen 0 dibagi sin 2 akan sama dengan a dikalikan kosinus dari sin pangkat 31 kali sin dari 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari A-nya. Jadi, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, secara garis besar ada 4 langkah. Jadi, pertama, kita tentukan terlebih dahulu rumus f aksen x-nya menggunakan aturan rantai. Selanjutnya, kita tentukan nilai dari f double aksen 0 menggunakan definisi limit turunan. Selanjutnya, kita sederhanakan f double aksen 0 yang kita dapat dari step sebelumnya. Dan yang terakhir, setelah kita memperoleh nilai dari f double aksen 0, kita substitusi ke persamaan yang ada di soal, yaitu f double aksen 0 dibagi sin 2 akan sama dengan a dikalikan cos dari sin pangkat 3 dari 1 dikalikan sin 1. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan notasi Leibniz ya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu bahwa fungsinya itu y sama dengan sinus dari sin pangkat 3 dari cos x. Sehingga f aksen x itu akan sama dengan dy dx atau y diturunkan terhadap variabel x. Selanjutnya, kita lakukan pemisalan mulai dari ekspresi yang ada di paling dalam, yaitu cos x-nya. Andai kata kita misalkan u sama dengan cos x, sehingga akan kita peroleh du dx sama dengan min sin x. Selanjutnya, kita misalkan sin pangkat 3 dari cos x itu sama dengan misalkan v. Nah, selanjutnya karena tadi sudah kita misalkan bahwa u itu sama dengan cos x, berarti v sendiri bisa juga kita nyatakan sebagai sin pangkat 3u. Karena sekali lagi cos x-nya tadi kita misalkan u. Nah, karena v-nya sama dengan sin pangkat 3u, maka akan kita peroleh dv du sama dengan 3 sin kuadrat u dikalikan cos u. Selanjutnya, jika kita masukkan kembali u sama dengan cos x, akan kita peroleh dv du itu sama dengan 3 sin kuadrat dari cos x dikalikan cos dari cos x. Selanjutnya, karena kita memisalkan sin pangkat 3 cos x sebagai v, maka dari itu akan berakibat y-nya bisa kita tuliskan sebagai sin v. Sehingga akan kita peroleh dy dv itu sama dengan cos v. Atau jika kita masukkan kembali nilai v yang sama dengan sin pangkat 3 dari cos x, akan kita peroleh dy dv sama dengan kosinus dari sinus pangkat 3 dari cos x. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai du dx, dv du, dan dy dv, maka akan kita peroleh dy dx itu sama dengan dy dv dikalikan dv du dikalikan du dx menggunakan aturan rantai tentunya. Selanjutnya kita substitusi saja, sehingga dy dx akan kita peroleh sama dengan kosinus sinus pangkat 3 dari cos x dikalikan 3 sin kuadrat cos x dikalikan kosinus dari cos x dikalikan min sin x. Atau sama dengan min 3 cos dari sin pangkat 3 cos x dikalikan sin kuadrat cos x dikalikan cos dari cos x dikalikan sin x. Nah, di sini kita peroleh f aksen x-nya. Setelah kita mendapatkan f aksen x, kita lanjut ke step kedua, yaitu menentukan f double aksen 0 itu berapa. Sekilas, untuk menentukan f double aksen 0, tentunya kita memerlukan rumus f double aksennya terlebih dahulu. Akan tetapi, melihat bentuk f aksen x yang begitu panjang dan begitu rumit, maka akan sangat susah untuk menentukan rumus dari f double aksen x-nya. Maka dari itu, untuk menentukan nilai dari f double aksen 0, kita gunakan definisi limit turunan di x sama dengan a, yaitu
F double aksen 0 itu bisa kita peroleh dari limit X mendekati 0 dari F aksen X min F aksen 0 per X min 0. Oke, selanjutnya mari kita tentukan F aksen 0-nya terlebih dahulu. Jika kita perhatikan F aksen X yang sama dengan min 3 sekian-sekian itu, ketika kita ingin mencari F aksen 0, maka nilai X-nya kita ubah menjadi 0 semua. Sehingga akan kita peroleh F aksen 0 itu sama dengan min 3 cos dari sin pangkat 3 cos 0 dikalikan sin kuadrat cos 0 dikalikan cos dari cos 0 dikalikan sin 0. Nah, di sini ada yang menarik karena paling belakang terdapat bentuk sin 0 yang kita tahu bersama nilainya sama dengan 0. Sehingga tanpa mempedulikan nilai-nilai yang ada di depannya, tentunya berapapun dikalikan 0 itu kan hasilnya 0 ya. Sehingga sudah jelas bahwa nilai dari F aksen 0 itu sama dengan 0. Jika sudah, kita substitusi kembali ke bentuk limit kita tadi, sehingga diperoleh F double aksen 0 itu akan sama dengan limit X mendekati 0 dari F aksen X dibagi X. Jika sudah, mari kita substitusi bentuk dari F aksen X yang sudah kita peroleh tadi. Maka akan kita peroleh F double aksen 0 sama dengan limit X mendekati 0 dari min 3 cos dari sin pangkat 3 cos X dikalikan sin kuadrat dari cos X dikalikan cos dari cos X dikalikan sin X. Nah, pada bentuk ini jika kita perhatikan, pada pembilangnya terdapat bentuk sin X, sedangkan yang ada di bawah itu terdapat variabel X. Nah, kita ingat-ingat kembali bahwa nilai dari limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Sehingga bentuk sin X per X ini kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara pertama, kita pisahkan seperti ini. Lalu dengan menggunakan sifat limit akan kita peroleh bentuk limit ini kita pecah menjadi 2, yaitu limit X mendekati 0 dari min 3 sekian terus sampai cos kali cos X, lalu dikalikan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Jika sudah, bentuk limit yang ada di depan itu bisa kita kerjakan dengan cara langsung disubstitusi saja nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bentuk limit yang depan sama dengan min 3 cos sin pangkat 3 dari cos 0 dikalikan sin kuadrat cos 0 dikalikan cos dari cos 0. Sedangkan limit yang berada di belakang itu akan sama dengan 1. Next, kita ketahui bersama bahwa nilai dari cos 0 itu adalah 1. Sehingga bentuk ini akan sama dengan min 3 cos dari sin pangkat 3 1 kali sin kuadrat 1 kali cos 1 dikalikan 1. Jadi diperolehlah F double aksen 0 itu sama dengan min 3 cos dari sin pangkat 3 1 dikalikan sin kuadrat 1 dikalikan cos 1. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai dari F double aksen 0-nya. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah ketiga. Jadi kita tadi sudah memperoleh F double aksen 0-nya. Lalu kita lakukan beberapa manipulasi aljabar menggunakan identitas trigonometri sehingga nanti kita peroleh bahwa di sini ada bentuk sin kuadrat bisa kita pecah menjadi min 3 cos dari sin pangkat 3 1. Sekali lagi sin kuadrat dari 1 itu bisa kita pecah menjadi sin 1 kali sin 1 dikalikan cos 1. Nah, padahal di sini bentuk sin 1 kali cos 1 itu bisa kita ubah menjadi setengah dikalikan 2 kali sin 1 kali cos 1. Kenapa bisa? Karena setengah dikalikan 2 itu sama dengan 1, sehingga ini tidak mengubah nilai. Setelah itu kita gunakan identitas trigonometri, yaitu 2 sin x cos x itu setara dengan sin 2x. Sehingga 2 sin 1 cos 1 itu akan sama dengan sin 2. Sehingga F double aksen dari 0 ini akan sama dengan min 3 cos sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1 dikalikan setengah kali sin 2. Atau jika setengahnya kita kalikan ke depan akan diperoleh bentuk F double aksen dari 0 itu sama dengan min 3 per 2 cos dari sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1 dikalikan sin 2.
Oke, setelah ini kita lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu mensubstitusi nilai f double aksen 0 yang kita peroleh ini ke persamaan yang diketahui di soal tadi, yaitu f double aksen 0 dibagi sin 2 akan sama dengan A kosinus dari sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1. Langsung saja akan kita peroleh bentuk min 3 per 2 kali cos sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1 dikalikan sin 2 dibagi sin 2 akan sama dengan kosinus dari sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1. Nah, di sini ada beberapa elemen yang sama sehingga bisa kita eliminasi, seperti sin 2 dan sin 2, dan bentuk kosinus dari sin pangkat 3 1 dikalikan sin 1, sehingga hanya menyisakan bentuk A sama dengan min 3 per 2. Jadi jawaban dari nomor 1 ini tadi adalah yang E, yaitu min 3 per 2. Baik, jadi begitulah gambaran pembahasan dari soal nomor 1 Matematika IPA SIMAK UI tahun 2015. Sekian dulu video untuk kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan tunggu pembahasan soal-soal tentang SIMAK UI berikutnya pada channel ini juga. Terima kasih banyak.